Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Berhijrah. Sahabat beriman, apa kabarnya kali ini? Saya berharap semoga pendengar setia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberikan rizki yang berlimpah dan barokah, serta yang terpenting adalah sehat selalu dan selalu istiqomah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu mengabulkan doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Sahabat berhijrah yang budiman, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kali ini, channel Belajar Berhijrah akan membahas hari pertama di alam kubur, ketika mayat didatangi malaikat rauman. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Itu berarti seseorang yang semasa hidupnya berada di atas tanah dan melakukan segala sesuatu untuk hidupnya, kini harus kembali ke dalam perut bumi. Tanah yang dulu kita injak-injak saat ini menjadi tempat istirahat untuk kita hingga menjelang hari kiamat. Memasuki ruangan yang asing pada hari pertama, tentu rasa resah dan gelisah akan senantiasa menghantui diri kita. Apalagi kita tahu bahwa di dalam tanah itu penuh dengan hewan-hewan yang tidak bersahabat dengan baik sama manusia. Juga suasana yang gelap dan pengap semakin menambah ketidaknyamanan. Lalu, seperti apa gambaran hari pertama di alam kubur itu? Di dalam kitab Daik Al-Akbar diceritakan mengenai keadaan mayat di alam kubur pada hari pertama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, sebelum mayat bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, mayat didatangi oleh malaikat bernama malaikat Rauman yang wajahnya bersinar bagaikan matahari. Malaikat Rauman mendatangi mayat tersebut dan duduk, lalu berkata, "Tulislah apa yang telah engkau lakukan, baik dan jelek, selama masa hidup kamu." Lalu mayat berkata, "Dengan apa aku menulis? Mana pena dan tintaku?" Malaikat Rauman lalu berkata, "Ludahmu adalah tintamu, dan jari-jarimu adalah penamu." Mayat tersebut berkata kembali, "Pada apa aku menulis? Sedangkan aku tidak mempunyai lampiran." Lalu malaikat Rauman kemudian memotong kain kafan dan memberikannya pada mayat tersebut. Ia berkata, "Ini lampiranmu, maka tulislah." Maka mayat menulis amalan yang baik. Ketika sampai pada amalannya yang jelek, ia malu kepada malaikat tersebut. Malaikat Rauman lalu berkata, "Wahai manusia yang salah, kenapa kamu tidak malu kepada zat yang telah menciptakan kamu ketika kamu melakukan di dunia, dan sekarang kamu malu kepadaku?" Malaikat Rauman kemudian mengangkat batang kayu lalu memukulnya. Mayat berkata, "Bangkitkan aku sehingga aku menulisnya." Ketika ia bangkit, kemudian ia menulis semua amal baik dan jeleknya. Malaikat Rauman lalu menyuruhnya agar melipat dan mengecapnya. Kemudian mayat tersebut melipatnya dan berkata, "Dengan apa aku mengecapnya? Sedangkan aku tidak punya cap." Malaikat berkata, "Caplah dengan kukumu." Maka ia mengecapnya dengan kukunya dan menggantungkannya di lehernya sampai hari kiamat tiba. Sungguh
beruntunglah bagi mereka yang selama hidup di dunia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap aktivitasnya, ketika hendak berbuat maksiat, maka ia bersegera beristighfar dan kemudian kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi sepenggal kisah hari pertama di alam kubur, di mana apabila manusia semasa hidupnya terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya, maka ia telah beruntung. Dan sebaliknya, apabila manusia pada semasa hidupnya lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyesalan adalah hal pertama yang ia dapat di alam kubur. Semoga seluruh pecinta channel Sahabat Berhijrah senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.